Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi Pendidikan tentang profesi keguruan. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, yaitu Lailatul Fitriah dengan NIM 011. Yang kedua Lailatul Fadila dengan NIM 023. Yang ketiga Fatimatu Zahroh dengan NIM 035. Dan yang keempat Dina Prameswari dengan NIM 055. Di sini kami memiliki 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian profesi. Yang kedua pengertian profesi guru. Yang ketiga, kompetensi profesi guru, dan yang keempat adalah prinsip dasar etika profesi keguruan. Untuk topik pembahasan pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Mbak Fatima. Kepada Mbak Fatima dipersilakan. Baik, untuk pengertian profesi guru adalah suatu pekerjaan yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang harus dipenuhi, maka semakin tinggi pula derajat profesi yang diemban. Jadi, pengertian profesi sendiri adalah di mana ketika seseorang itu menempuh suatu pendidikan dan pelatihan pada suatu bidang tertentu. Kemudian jika pada profesi itu dia melakukan pendidikan kembali dengan tingkat yang lebih tinggi, maka semakin tinggi pula derajat atau tingkatan profesi yang diembannya. Jadi seperti ketika kita melakukan kuliah di S1 atau sarjana, kemudian kita melanjutkan lagi di S2 atau dokter. Jadi ketika kita melanjutkan pendidikan itu, maka akan bertambah pula beban atau tanggung jawab yang kita emban. Setelah kita melakukan S2 misal, kita lanjut lagi ke S3. Jadi seperti itu, akan bertingkat terus derajat yang kita miliki. Kemudian ada pengertian profesi guru. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi sesuai dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 bahwa guru itu tidak hanya menjadi seorang pengajar di sekolah saja, tetapi guru itu juga memiliki tanggung jawab lain, yang dimana selain mengajar tentang mata pelajaran, guru juga membimbing siswa tersebut ketika melakukan kesalahan. Jadi mengarahkan, seperti mengarahkan ketika siswa melakukan kesalahan, guru juga mempunyai tanggung jawab untuk membimbing siswa tersebut dan memberikan arahan bagaimana caranya agar siswa tersebut mendapatkan bimbingan atau arahan yang baik sesuai dengan permasalahannya. Kemudian selain mendidik dan selain membimbing dan mengarahkan, guru juga melatih siswa, yaitu melatih entah di mata pelajaran atau melatih di sikap dan lain sebagainya. Jadi tugas guru bukan hanya mengajar saja, guru juga memiliki banyak tugas dan tugas selanjutnya dari seorang guru adalah mengevaluasi peserta didik, yang dimana guru menilai atau mengamati setiap tindakan dan perilaku peserta didik. Apakah peserta didik ini memiliki kemajuan dalam belajar atau tidak? Apakah peserta didik ini paham akan materi yang diajarkan oleh sang guru tersebut atau tidak? Terus apakah perilaku siswa ini sudah sesuai dengan apa yang telah guru ajarkan? Jadi guru tidak hanya mengajar di depan kelas saja, tetapi juga guru memiliki banyak tugas dan tanggung jawab, yang dimana itu merupakan suatu tanggung jawab yang tidaklah sepele.
Terima kasih kepada Mbak Fatimatus atas penjelasannya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi profesi guru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, adapun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru, antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci, setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut. 1. Memahami peserta didik secara mendalam. Yang kedua, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan memiliki perilaku yang disegani. Dan yang terakhir, akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma religius, seperti iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Lalu yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. 1. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, memiliki indikator esensial, yaitu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Lalu, yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut. 1. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Selanjutnya, kita memasuki topik pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip dasar etika profesi keguruan.
Etika profesi keguruan adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bertindak bagi para guru. Dalam hubungan ini, kita bertolak dari dua prinsip dasar etika. Yang pertama yaitu prinsip universalistik. Yang dimaksud dengan prinsip etika ini adalah yang sifatnya universal bagi semua orang. Prinsip ini bertolak dari pandangan tentang hakikat manusia itu. Secara filosofis dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk individu yang keberadaannya tidak terlepas daripada sesamanya dan pada ghalibnya, tak dapat terlepas dari Tuhan penciptanya. Lalu yang kedua, prinsip nasionalistik. Prinsip etika profesi keguruan yang nasionalistik adalah yang sifatnya nasional bagi guru-guru se-Indonesia. Prinsip etika yang dimaksudkan adalah Pancasila, dasar dan falsafah negara serta way of life bangsa Indonesia termasuk para guru Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, para guru Indonesia dalam praktek profesionalnya haruslah Pancasialis, berbuat atau bertindak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang materi profesi keguruan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.